Ya, teman-teman, aku menikmati banyak sekali pertolongan Tuhan dalam persiapan pelayanan hari ini. Dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai macam pribadi yang Tuhan sediakan untuk menolongku dalam mempersiapkan pelayanan hari ini. Dan dari situ aku belajar untuk melihat bahwa pertolongan itu adalah hadiah dari Allah. Tentunya teman-teman juga merasakan atau nantinya akan terus menerima pertolongan yang adalah hadiah yang sama dari Tuhan dalam bentuk apapun dan melalui siapapun orangnya. Namun yang terpenting adalah mengucap syukurlah dan pujilah Allah, karena many gifts from one great heart for the giver, for the gift. Praise, praise, praise. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam tubuh Kristus itu begitu kaya perbedaan, dan kami juga menyadari bahwa kekayaan perbedaan itu kalau tidak ditopang oleh Allah Tritunggal kami, maka perbedaan-perbedaan itu dapat menghancurkan tubuh Kristus itu sendiri. Dan kami juga menyadari bahwa perbedaan-perbedaan itu akan membuat tubuh Kristus begitu kaya dengan karunia-karunia yang berbeda di dalamnya. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan tentang unity in diversity ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam anugerah dan rahmat Tuhan kami ditolong oleh Roh Kudus untuk menikmati pesan Tuhan ini bagi panggilan kami sebagai pengurus PMK, juga pengurus PMK kota di kota kami masing-masing. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat sore. Ya. Sore hari ini kita akan belajar tentang visi dari PMK Kota. Yang pertama, kita akan belajar akan sebuah realita bahwa PMK Kota itu bukanlah salah satu PMK kampus, jadi berbeda. Ya, PMK Kota berbeda dengan PMK kampus. Jadi PMK kampus tidak perlu merasa bersaing dengan PMK Kota. Yang kedua, PMK Kota merupakan persekutuan mahasiswa yang Tuhan hadirkan di kota dengan visi kesatuan dan kedewasaan. Dan tentang kesatuan dan kedewasaan,
Mari kita belajar dari firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya. Wanita akan membaca ayat ganjil, yang pria membaca ayat genap. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Mari wanita. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang lagi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semuanya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima keuntungannya dan membagi-baginya dalam kasih. Ya, kita akan melihat yang pertama adalah di ayat 3. Ya. Di ayat 3 tertulis, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, ini seruan perintah Allah kepada umat Allah. Kalau surat Efesus ini sebagai surat edaran, berarti dibaca oleh banyak umat Allah di kota-kota pada waktu itu. Jadi Allah berfirman melalui Rasul Paulus untuk mereka berusaha memelihara kesatuan roh. Dan ini adalah perintah Tuhan, ya. Dan perintah Tuhan di situ bukan to create, ya, karena menciptakan kesatuan umat Allah itu adalah karya sempurna yang telah dikerjakan Kristus di kayu salib. Itu dijelaskan secara panjang lebar di Efesus pasal 3. Ya. Dan yang berikut, kesatuan yang diperintahkan Tuhan untuk dipelihara ini adalah unity, bukan uniform. Ya. Perbedaan unity dan uniform adalah
di dalam unity itu terdapat diversity, ya, kepelbagaian, perbedaan. Dan untuk penerima surat ini, pada waktu itu Rasul Paulus kan rasul kepada Gentiles, ya, orang-orang non-Yahudi. Berarti yang membaca surat ini adalah orang-orang Kristen dari non-Yahudi dan juga orang-orang Kristen dari Yahudi. Ya, nanti kalau di dalam pasal 3 itu dijelaskan secara khusus untuk yang non-Yahudi. Ini merupakan sebuah perintah yang sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi untuk orang Yahudi dan non-Yahudi yang sejarahnya sebenarnya perseteruan berabad-abad gitu ya. Setelah mereka menerima Kristus, mereka harus memperjuangkan kesatuan. Sebenarnya kesulitan untuk memelihara unity karena di dalamnya itu banyak perbedaan, ya. Tradisi Yahudi yang mungkin berbenturan dengan tradisi non-Yahudi, nah itu membutuhkan usaha, ya, usaha untuk bisa tetap memelihara kesatuan. Mana yang prinsip, ya, yang harus ditaati, mana yang tidak prinsip. Kalau untuk konteks PMK, ya begitu, gitu ya. Saya ingat dulu saya megang KTB Omka Abi, ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, Omka Abi. Lalu ada salah satu anak KTB saya dulu rajin banget ke PMKJ Pusat, gitu ya, rajin banget. Lalu ketika kami KTB jalan dari satu minggu ke minggu lain, akhirnya kemudian dia cerita gitu ya, betapa dia sangat bergumul sebenarnya beradaptasi dengan lagu-lagunya, ya. Lagu di PMKJ Pusat itu kan cenderung himnal, ya. BLP itu kan cenderung isinya lagu-lagu him, ya. Waktu itu BLP yang lama, ya, bukan BLP yang sekarang. Kalau BLP yang sekarang banyak lagu-lagu kontemporer, ya. Kemudian eksposisi, dan dia bilang, Kak, terus terang tuh minggu-minggu pertama tuh sulit sekali buat saya, berat banget buat saya, dan saya berjuang karena itu berbeda sekali dengan di mana dia biasa beribadah. Jadi ada usaha yang dia lakukan sehingga tiba pada satu titik dia menikmati. Ya, jadi usaha itu pasti ada tiba pada satu titik dia menikmati. Nah, seperti itu, ya. Itu baru perbedaan cara beribadah, perbedaan lagu-lagu, belum lagi perbedaan karakter, gitu ya. Ya, di Keramat waktu itu, bukan yang sekarang ya, yang dulu itu pernah ada 2 wanita memang tinggal di Keramat. Yang satu itu orangnya pembersih sekali. Jadi dia capek gitu ngelihat berantakan gitu ya. Tapi yang satu orangnya selebor. Dia tuh nyaman gitu bekerja, tumpukan baju, tumpukan buku gitu ya. Dia tuh nyaman gitu. Wah, itu juga mereka bergumul banget itu untuk bisa tetap satu kamar. Itu baru perbedaan itu namanya ya, perbedaan kebiasaan. Jadi perintah Tuhan ini sangat tidak mudah, ya, unity, ya, karena di dalamnya itu ada pelbagai perbedaan. Dan kemudian di sini dikatakan kesatuan apa, ya, yang diperintahkan untuk dipelihara. Yang diperintahkan Tuhan untuk dipelihara adalah kesatuan roh, ya, bukan organisasi, bukan suku. Ya. Nah, inilah yang membuat orang Yahudi itu sebenarnya cukup sulit sebenarnya menerima orang non-Yahudi.
Karena bagi orang Yahudi, ya karena yang pertama-tama direkrut menjadi murid Kristus kan mayoritas orang Yahudi gitu ya. Jadi waktu ada orang non-Yahudi menjadi pengikut Kristus, mereka tuh menuntut kamu harus disunat begitu loh. Kamu harus masuk dalam tradisi kami. Nah, itu menjadi perbedaan yang cukup pelik itu dalam gereja mula-mula. Ya. Padahal perintah Tuhan adalah kesatuan roh, bukan kesatuan organisasi, bukan kesatuan tradisi, dan juga bukan kesatuan fanatisme agama dan lain-lain. Ya, tapi kesatuan roh. Ya, jadi di dalam Kristus kita bersatu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana memelihara kesatuan. Ya, di dalam ayat 3, di dalam bahasa Indonesia itu berusahalah. Ya, kalau di NIV dikatakan make every effort. Ya, tentu karena ini memang tingkat kesulitannya tinggi. Ya, lakukan segala cara ya untuk memelihara kesatuan. Ya, make every effort. Untuk retret koordinator dari waktu ke waktu, ya biasanya panitia dari Jakarta untuk staff lah gitu ya, kadang-kadang bergumul gitu ya, kepengen kalau bisa semuanya Jakarta, ya. Semuanya kuota Jakarta. Karena kalau kuota itu dibuka oleh daerah-daerah lain, itu artinya mengurangi kuota dari Jakarta. Ya. Tapi kalau kita mau memperjuangkan kesatuan, ya, kalau kita merindukan di dalam kesatuan itu Tuhan mendewasakan daerah-daerah lain, pelayanan mahasiswa dari kota-kota lain, maka ada harga yang harus dibayar. Demi membuka peluang daerah-daerah lain mengikuti retret koordinator, maka kuota peserta Jakarta dikurangi atau dibatasi. Satu kampus cuma boleh berapa. Jadi saudara, tidak mudah sebenarnya memperjuangkan kesatuan ini. Makanya Tuhan memberikan perintah melalui Rasul Paulus, make every effort. Dan di dalam ayat 3 dikatakan, peliharalah kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jadi through the bond of peace, gitu ya. Jadi damai sejahtera itu saya pernah studi kata, saudara ya. Studi kata peace, damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah salah satu kasih karunia Allah yang gunanya, yang fungsinya adalah untuk memulihkan relasi yang rusak. Jadi kalau ada kerusakan relasi di mana-mana, yang diperlukan adalah peace, damai sejahtera. Dan ini membutuhkan kekuatan hati. Ya, saya berkata demikian juga karena walaupun kami sudah staff, kami juga mengalami pergumulan seperti ini, gitu ya. Kadang-kadang beda, kadang-kadang konflik, gitu ya. Membutuhkan kekuatan hati, doa yang paling sulit adalah mengenai hal ini, gitu ya. Kalau untuk bekerja keras sudah terbiasa dari PMK, gitu ya. Untuk bermurah hati, ya. Itu sudah dilatih dari PMK. Ya, tapi untuk benar-benar make every effort, ya, melakukan segala cara untuk memelihara kesatuan roh melalui ikatan damai sejahtera, ini membutuhkan kesungguhan hati, ya, kesungguhan hati. Bukan cuma sekedar rapat-rapat tanpa niat, ya, makan-makan, acara-acara kesehatan lainnya tanpa willing, keinginan, gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir dengan bermain bersama kesatuan dicapai,
Ya, dengan makan-makan bersama kesatuan dicapai. Tapi sebenarnya belum tentu. Itu baru permukaan-permukaan, ya. Biasanya kesatuan itu akan teruji di dalam pelayanan bersama gitu ya. Dulu waktu belum pelayanan bersama kayaknya kompak-kompak aja gitu ya. Tapi begitu pelayanan bersama ya di situ teruji ya kesatuan. Nah, jadi ini yang Tuhan perintahkan kepada kita ya melalui ikatan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah kasih karunia yang kita sudah dapatkan dari Kristus dan selalu tersedia kalau kita sungguh-sungguh memintanya. Nah, mungkinkah ya tadi kan Kak Vivi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya secara realita sulit gitu. Ya, sulit sebenarnya. Perintah ini sulit, Saudara. Ya, tapi sulit itu bisa ada dua kemungkinan. Sulit tetapi mungkin, sulit tetapi tidak mungkin. Ya. Nah, mungkinkah ya, unity in diversity di dalam tubuh Kristus ini terjadi? Jawabannya adalah sangat mungkin. Ya. Kalau adik-adik perhatikan ayat 4 sampai ayat 6, ada oknum Allah Tritunggal dicatat di situ. Ya. Ada Roh, ada Tuhan, itu Tuhan Yesus, dan ada Bapa. Ya, jadi walaupun sulit tetapi mungkin. Karena yang menopang usaha pemeliharaan kesatuan adalah Allah Tritunggal. Mengapa perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada umat Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi? Kenapa? Mari kita baca sama-sama pasal 3 ayat 10, ya, pasal 3 ayat 21 dan pasal 4 ayat 1. Mari kita baca pasal 3 ayat 10 terlebih dahulu, ya. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, ya. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Nah, jadi ayat 10 ini dengan sederhana kita menyimpulkan siapa yang akan memberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Ya. Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, jawabannya adalah jemaat. Bukan individu, tapi jemaat. Jadi kesatuan umat Allah. Ayat 3, pasal 3 ayat 21 dan pasal 4 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu aku menasihatkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, di dalam ayat 21 itu ya, panggilan untuk memuliakan Kristus. Dan di mana kemuliaan Kristus itu akan dikaryakan? Di dalam jemaat. Ya. Jadi kalau umat Allah tidak bersatu, maka sulit untuk dunia menyaksikan kemuliaan Kristus. Ya. Misalnya gara-gara Gaius ya, itu dikenal ikut persekutuan juga. Jadi akhirnya orang cenderung negatif. Padahal banyak sekali alumni-alumni persekutuan STAN yang bagus-bagus. Bagus-bagus. Tapi cuma karena satu yang gagal, jadi seolah-olah jelek semua. Atau misalnya kenapa orang tua ya yang belum mengenal persekutuan secara utuh, orang tuanya misalnya di kampung gitu ya. Kalau anaknya ikut persekutuan mahasiswa, langsung dibilang, jangan nak, sesat itu. Kenapa saudara? Karena
realitanya memang ada persekutuan mahasiswa yang menyesatkan orang. Akhirnya persekutuan mahasiswa yang baik-baik juga kena dampaknya. Jadi betapa pentingnya unity in diversity ini. Ya. Bagaimana PMK itu tidak merasa puas gitu. PMK-nya bagus sendiri dan tidak mempedulikan PMK yang lain. Karena nanti kalau PMK tercoreng, yang baik pun orang sulit gitu. Masa sih ada yang baik begitu ya. Jadi kenapa Tuhan memerintahkan untuk tubuh Kristus itu bersatu gitu ya. Karena memang kesatuan itu sendiri merupakan kekuatan penginjilan. Ya, kita perhatikan Kisah pasal 2, jemaat mula-mula. Ya. Kehidupan mereka yang sangat bersatu gitu ya. Yang punya tanah, dijual tanahnya untuk membantu yang mungkin diusir dari rumah karena menerima Kristus, kan kemungkinan itu besar kan. Karena orang Yahudi juga kan fanatiknya minta ampun gitu ya. Berani kamu percaya sama Yesus itu sebagai Tuhan, keluar kamu dari rumah, misalnya seperti itu ya. Nah, kehidupan yang sangat harmonis itu yang membuat orang-orang di luar sana itu tertarik. Sehingga dalam ayat 47 dicatat, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa. Ya, jadi kesatuan itu menarik ya, punya kekuatan menarik orang ke dalamnya. Lalu kita perhatikan ayat 13, ya ini kan perintahnya untuk memelihara kesatuan roh. Ya. Di dalam ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kenapa Tuhan memberikan perintah kepada umatnya untuk make every effort ya, lakukan segala cara tentu yang benar ya, untuk memelihara kesatuan yang sudah Kristus ciptakan. Karena di dalam kesatuan itu sendiri Tuhan mengerjakan kedewasaan. Di dalam kesatuan itu Tuhan mengerjakan kedewasaan. Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh buku MHB ya, bahwa bunuh diri individualistis adalah bunuh diri rohani. Ya. Dan sejarah PMK di Jakarta pun sudah menyaksikan itu. PMK yang sangat tertutup, bahkan tidak mau diketahui nama-nama pengurusnya, perlahan tapi pasti hancur. Perlahan tapi pasti hancur. Ya. Jadi ini realita karya Tuhan. Ya. Tuhan mengerjakan kedewasaan di dalam kesatuan tubuh Kristus yang kuat menanggung yang lemah. Ya. Kadang-kadang saya berpikir begini ya, Tuhan kenapa sih gitu ya? Kayaknya Tuhan tuh misalnya satu kampus diberkati Tuhan begitu rupa gitu ya. Kenapa Tuhan nggak melakukan ini juga di sini gitu? Jadi nggak usah misalnya retret PA gitu ya. Kan cuma dari dulu sampai sekarang gitu ya. Tidak banyak yang bisa melakukan ini gitu ya. Kenapa kok berkatnya cuma ditumpukan di sini? Apakah Tuhan tidak merindukan kampus-kampus lain juga bertumbuh dalam penggalian firman? Tidak seperti itu. Nah, justru ini peran daripada PMK-PMK yang diberkati Tuhan ini. Dia harus membuka diri, memberi kesempatan untuk kampus-kampus lain menikmati. Seperti itu ya. Jadi memang Tuhan memberikan kekuatan yang berbeda-beda supaya kita saling membutuhkan. Yaitu ada di 1 Korintus.
Jadi menurut Efesus 4 ayat 16 ya, kenapa Tuhan memerintahkan untuk umat Allah itu berjuang memelihara kesatuan? Karena di dalam kesatuan Tuhan mengkaryakan kedewasaan. Ya. Ketika bertemu dengan perbedaan-perbedaan, itu sebenarnya mendewasakan, saudara. Dan kita akan melihat di ayat 2 ada 4 karakter yang diperlukan dalam rangka memelihara kesatuan roh, ya. Yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, tanpa kerendahan hati, pemeliharaan kesatuan sulit, ya. Misalnya ada PMK yang tadi siang kalau nggak salah ya, ada yang bilang sama saya, iya Kak, tadi siang iya waktu makan siang. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh PMKJ pun jangan sampai bocor ke kampus gitu ya, karena belum tentu kampus mau menerima gitu ya. Ada PMK kuat, ada PMK sedang gitu ya, ada PMK lemah gitu ya. Belum tentu penyebutan istilah-istilah itu, padahal itu merupakan hasil dari analisa kunjungan, kontak kampus. Jadi benar-benar ketemu, melihat, mendoakan, segala macam gitu ya, belum tentu bisa menerima gitu ya. Jadi memang kalau yang lemah tidak punya kerendahan hati, maka juga ketutup jalan untuk bisa ditolong, ya, ketutup jalan untuk ditolong. Ya, jadi memang kerendahan hati itu penting karena cara Tuhan mendewasakan adalah dengan menolong. Ya, kalau dia tidak merasa lemah, tidak merasa butuh ditolong, maka sulit. Ya. Jadi kerendahan hati itu salah satu karakter yang diperlukan untuk memelihara kesatuan roh. Yang kedua adalah lemah lembut. Ya, lemah lembut ini kita nggak suka sama dosanya, tapi kita mengasihi orangnya. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Biasanya kalau kelakuannya minus, kita cenderung nggak suka sama orangnya. Ya, nggak suka sama orangnya. Nah, tapi bagaimana kita belajar dari Kristus, benci dosanya tapi mengasihi orangnya. Dan karakter ini diperlukan dalam perjuangan pemeliharaan kesatuan. Ya, karena untuk menolong orang bertumbuh, ya kita akan berhadapan dengan kejatuhan demi kejatuhan gitu ya, baik kejatuhan orang lain maupun kejatuhan diri kita sendiri. Ya, kalau waktu kita jatuh, orang-orang di sekitar kita itu tidak punya karakter lemah lembut, ya, kita dihakimi, putus asa kita gitu ya, putus asa. Jadi betapa pentingnya karakter ini hadir di dalam perjuangan pemeliharaan kesatuan. Ya. Udah diajari, salah lagi gitu ya. Jadi memang membutuhkan karakter yang kedua ini. Yang ketiga sabar, long suffering. Ya, long suffering. Katanya aja udah ada suffering gitu ya. Suffering. Panjang sabar, sebenarnya sih long suffering itu apa ya? Panjang sabar di tengah-tengah penderitaan yang panjang. Ini diperlukan ya, karena tanpa karakter ini susah kesatuan umat Allah itu diperjuangkan. Ya. Kalau PMK yang sudah menikmati banyak berkat Tuhan, tidak punya long suffering, ya, dia gampang putus asa menolong PMK mungkin yang visi aja kagak ngerti gitu ya. Ya. Itu sulit ya. Ya mungkin
Teman-teman bisa bertanya dengan kampus-kampus tertentu yang sudah saling membantu satu sama lain ya. Jadi ini karakter-karakter yang harus hadir ya untuk pemeliharaan kesatuan roh. Dan yang terakhir adalah tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Karakter keempat ini pun kalau tidak hadir susah perintah Tuhan di ayat 3 itu dikerjakan. Ya kalau PMK kita nggak punya hati gitu ya untuk membantu ya susah gitu ya. Ya bagus kita sendiri gitu ya, tapi kita menjadi lucu begitu. Ya. Misalnya di wilayah tertentu ada kampus bagus banget, sebelahnya wah kacau banget. Pengajarannya kacau, ya, kemudian seperti itulah. Jadi kontras banget. Walaupun memang kalau saya telusuri sejarah mulai dari dulu gitu ya, karena kita memperjuangkan menolong kampus ini sebenarnya sejak dulu. Itu Sarmauli ya, waktu itu ketua FMIPA tuh masih Sarmaulin Manurung, udah lama banget nih, udah zaman jebot ya. Gak tahu ya ini satu level sama Alex apa enggak ya, saya lupa ya. Tapi waktu itu berjuang banget untuk menolong kampus ini, tapi mereka nggak mau. Ya. Kalau saya punya adik masuk kampus itu, saya nggak akan izinkan ikut persekutuan. Ya, karena saya khawatir malah kacau nanti dia. Ya, jadi karakter ini diperlukan gitu ya. Kalau PMK itu pelit gitu ya. Kami perlu, nggak ada orang. Ya sampai Tuhan Yesus datang juga untuk mencapai target yang kita mau susah begitu ya. Kadang-kadang persembahan janda miskin itu mungkin akan dialami gitu ya. Memang orangnya dikit sih, cuma punya kerelaan nggak untuk membantu. Ya saya ingat dulu waktu saya kirim ke PMKJ pun itu memangnya MIPA lagi banyak, peniliknya cuma 2, cuma saya sama Kak Deni Riyama Silaban itu. Dan bagi kami dan waktu itu senior kan waktu itu kan UI baru pindah Depok ya, jadi itu tidak mudah untuk UI transportasi dulu nggak secantik sekarang gitu ya, nggak selancar sekarang gitu ya. Dulu tuh bener-bener dari Jakarta ke Depok tuh kayak keluar kota habis gitu dan masuk perkampungan begitu. Jadi susah gitu, berjam-jam untuk mencapai itu. Jadi memang akhirnya yang bisa standby untuk menjaga atau mendampingi adik-adik pengurus itu cuma saya dan Kak Deni. Nah waktu itu saya diminta bergumul saudara, bergumul. Nah kalau saya pergi kan berarti 50% diambil. Nah tapi karena pergumulan firman jelas gitu ya nggak takut gitu untuk melangkah. Ya nggak takut untuk melangkah. Dan ternyata hasilnya malah MIPA diberkati Tuhan. Ya waktu itu jadi muncul banyak laki-laki gitu ya, anak-anak KTB kami jadi pemimpin-pemimpin gitu ya. Mungkin kalau kami dua-duanya ada di situ malah nggak berkembang mereka ya. Kadang-kadang kebanyakan penilik seperti khotbahnya Bang Alex ya, justru mematikan potensi pengurus gitu ya. Jadi memang Tuhan itu kalau nyuruh kita pergi itu bagus untuk semua pihak. Ya. Untuk yang lokasi misinya juga bagus, untuk tempat yang kita tinggalkan juga bagus begitu. Ya, jadi pokoknya belajar taat aja sama pimpinan Tuhan. Tapi kalau saya dan Deni orang matematik saudara ya, jadi kalau kami bergumul hanya berdasarkan ilmu kami nggak akan kasih. Ya. Tapi masalahnya kami bergumul berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan matematik gitu ya. Kalau berdasarkan kalkulasi matematik kami nggak berani kasih. Jadi memang 4 karakter ini harus hadir gitu ya. Rendah hati untuk ditolong, kemudian lemah lembut, ini kayaknya lemah lembut untuk yang menolong ya. Karena menghadapi orang yang jatuh berkali-kali itu
bagaimana caranya kita tetap sayang orangnya tapi benci dosanya, itu memang membutuhkan kedewasaan tertentu gitu ya. Ini untuk yang menolong gitu ya. Kemudian long suffering. Ya, long suffering mungkin untuk dua-duanya gitu. Karena kalau kita bertumbuh kan juga kalau nggak sabar juga susah ya. Misalnya baru bertobat, saya mau langsung jadi seperti Bang Alex. Mimpi kali gitu ya. Bang Alex saja bisa menjadi pribadi yang seperti itu butuh tahunan gitu ya. Dia dari siswa loh, udah ditobatkan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita nggak sabar juga dalam pertumbuhan kita susah gitu ya. Dan kalau kita nggak sabar juga untuk menolong orang juga tidak tercapai kedewasaan di dalam kesatuan itu. Dan juga kesediaan untuk membantu. Ya, kesediaan untuk membantu. Ya, saya ingat bagaimana STMI ya, ada di sini utusan dari STMI. Ini ya, STMI itu benar-benar berubah 180 derajat ya. Tadinya cuma ketemu, ya pokoknya orang Kristen ada ketemu-ketemu lah. Masa agama lain ada, kita nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada visinya sama sekali. Itu kalau nggak salah di Retret Koordinator 1 itu. Iya, kalau nggak salah di Retret Koordinator 1, disitulah koordinator STMI namanya Nimrod Tobing, bertemu dengan Pahala Silalahi, itu ketua FTUI waktu itu, sama Iman, ketua Fakultas Hukum UI. Ya. Dan Nimrod waktu itu kan kami dulu Retret Koordinator 1, awal-awal tuh suka sekali pakai Masada. Masada tuh barak saudara. Jadi kalau tidur laki-laki satu ruangan gede gitu ya, barak. Lalu si Nimrod itu bingung, ini cowok-cowok kok pada nggak ngerokok ya? Waktu itu dia perokok saudara. Itu aja sudah berbicara saudara. Ya. Jadi kesatuan dalam kamar aja, kesatuan dalam Retret Koordinator itu aja sudah berbicara banyak saudara. Dia cerita sama kami, awalnya saya bingung, ini cowok-cowok kok nggak ngerokok ya? Aneh bagi dia. Nah jadi itu dia mulai tertarik. Lalu dia bertemu dengan Pahala, bertemu dengan Iman. Dan Pahala sama Iman juga punya kerelaan untuk membantu. Itu bertahun-tahun tuh mereka jadi Nimrod dan pengurus di KTB-in. Ya, mungkin sampai 3-4 tahun. Ya. Dan akhirnya boleh bertahun-tahun lamanya PMK STMI menikmati apa yang namanya PMK punya visi, Bible Movement, Prayer Movement. Ya, jadi saudara, itulah keindahan yang Tuhan anugerahkan di dalam kesatuan. Dan kemudian bagaimana cara Tuhan mendewasakan di dalam pemeliharaan kesatuan itu? Selain hadirnya 4 karakter, juga hadirnya hamba-hamba Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 11, Tuhan menyediakan, kalau dalam konteks pada waktu itu ya, konteks gereja di Asia pada waktu itu, ada rasul, ada nabi, ya, pemberita Injil, gembala dan pengajar, ya, untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi kita nggak bisa kesatuannya cuma, yuk tiap minggu yuk PMK yuk, hanya games ya, minggu pertama games 1, PB kedua games 2, ya, PB ketiga games 3. Tidak ada firman yang diberitakan, tidak ada firman yang diajarkan. Kelompok kecil juga begitu, yuk kelompok kecil kita isinya ini yuk sharing-sharing aja yuk. Habis sharing terus kunjungan ke rumah ini, kunjungan ke rumah itu. Tidak bisa kedewasaan terjadi saudara. Ya, jadi di dalam perjuangan pemeliharaan kesatuan itu harus tersedia hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman. Harus hadir PKK yang memberikan firman. Nah, nanti kalian akan mendengar sharing dari PMKJ ya, ada kampus-kampus tertentu yang membutuhkan PKK ya. Karena banyak mahasiswa di kampus itu butuh firman untuk mereka menjadi dewasa. Jadi ini hal-hal yang kitab Efesus mengajarkan kepada kita, bahwa untuk memelihara kesatuan roh, di dalam kesatuan itu
harus hadir hamba-hamba Tuhan, ya, yang di dalam dan melalui mereka umat Allah diajar, dididik, digembalakan sehingga bertumbuh menjadi dewasa. Jadi mau misalnya bosen dari dulu kayak gini-gini, ya kreatif dong. Boleh kreatif, tapi jangan menyingkirkan Bible movement gitu ya. Jangan menyingkirkan prayer movement ya, itu hal-hal yang fondasi yang tidak bisa disingkirkan demi kreativitas. Ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau perintah Tuhan ini dipelihara dengan baik, ya? Ya, yang pertama di dalam ayat 13 sampai 16, secara internal gereja bertumbuh. Secara internal gereja bertumbuh. Ya, jadi kalau mau bertumbuh, ya itu rahasianya, ya. Kita terbuka terhadap kesatuan dan terbuka untuk saling membantu, dan bantuan yang diberikan itu adalah bantuan-bantuan yang berkorelasi erat dengan firman, penggembalaan. Ya, seperti itu. Dan secara eksternal, ya, Kristus dipermuliakan. Ini merupakan konsekuensi yang dengan sendirinya terjadi. Ya, Kristus dipermuliakan. Kalau ada satu PMK ya yang akhirnya menjadi bertumbuh karena pertolongan dari PMK yang sudah dewasa, ya, bayangin saudara, PMK itu bisa bertahun-tahun menghasilkan alumni-alumni yang takut akan Tuhan. Ya, mereka bekerja, mereka mempermuliakan Kristus. Ya, jadi mungkin kita hanya menolong satu KTB pengurus, tapi di balik mereka ada ratusan jemaat. Itu ya, jadi nah sekarang kita akan masuk dalam tema bagaimana PMK Kota mengalami visi ini, ya. Jadi Tuhan memakai pelayanan mahasiswa di Australia, kemarin Bang Alex juga udah sharing ya, yaitu OCF, Overseas Christian Fellowship, untuk menghadirkan pelayanan mahasiswa di Jakarta. Bayangkan saudara, kalau pada waktu itu persekutuan mahasiswa di Australia itu tidak punya kasih yang mau membangun, yang mau membantu. Jadi mereka bilang, nggak bisa, kamu bukan Australia ya, sorry, sana nggak bisa masuk gitu ya. Tapi karena mereka membentuk satu persekutuan khusus untuk orang-orang pendatang, ya ini Overseas Christian Fellowship ini untuk pendatang ya, itu mereka bangun persekutuan itu. Di sanalah Pak Yonatan Parapak menikmati, wah enak sekali ya, indah sekali ya seperti ini ya. Selain studi juga mengenal Tuhan. Nah, apa yang dia nikmati itu membuat dia rindu di Indonesia juga terjadi seperti itu, ya. Jadi sebenarnya Indonesia berhutang ya terhadap persekutuan mahasiswa di Australia. Nah, kemudian kita masuk pada tahap perintisan. Ya, tahap perintisan kalau dalam konteks Perkantas itu Bapak Jimmy Kuswadi adalah staf pertama. Dia memulai dalam PA dan doa, jadi Bible and Prayer Movement. Ya, kemarin udah lihat ya gambarnya ya. Bagaimana dari Bible and Prayer muncul evangelism. Bagaimana dari Bible and Prayer muncul discipleship movement. Bagaimana dari Bible and Prayer muncul mission movement. Ya. Nah ini ya, jadi memulai PA dan doa bersama dengan Jerry Lohi dari FK UKI dan Robi, dulu namanya FTM, sekarang udah FTKE ya. Di rumah Jerry Lohi ini yang sampai sekarang dipakai ya, Keramat 7 itu rumahnya, bayangin saudara ya. Begitu dia menikmati Kristus, rumah pun dikasih saudara. Dan rumah itu sudah menjadi berkat bagi banyak siswa dan mahasiswa. Ya. Lalu kemudian
lahirlah Badan Pelayanan Mahasiswa. Ya, jadi dari PA dan doa ini mereka belajar firman, mereka berdoa, mereka belajar firman, mereka berdoa, kemudian lahir kerinduan ya untuk ayo dong se-Jakarta nih buat dong Badan Pelayanan Mahasiswa. Nah, akhirnya diketuai oleh salah satu yang menikmati firman dan doa, yaitu Bapak Robi. Ya. Lalu tahun 1971 ya, Badan Pelayanan Mahasiswa ini mengadakan persekutuan setiap minggu. Ya, jadi persekutuan mahasiswa di Kramat 7 itu sudah sejak tahun 1971, cuma dulu hari Minggu. Ya. Kemudian setelah masanya Bang Eca kali pindah ke Senen. Dulu hari Minggu. Ya. Jadi Badan Pelayanan Mahasiswa mengadakan persekutuan rutin tiap minggu, PA dan doa. Nah, kemudian Tuhan menghadirkan ya mahasiswa dari UI, itu Bapak Sakyus Indrawan, Bapak Yudi Martono, Bapak Hendra, Bapak Iwan, saya sebut Bapak karena mereka udah bapak-bapak ya sekarang ya. Ya, jadi ini nih Tuhan hadirkan orang-orang seperti ini. Lalu kalau dari ISTN dulu namanya STTN ya. Itu ada Bapak Tulus Hendrayono, nih mungkin dari kampus-kampus yang saya sebut namanya bisa menelusuri ya orang-orang ini. Ya. Bapak Iman Sentana, ya dari Trisakti ada Bapak Bing, Bapak Arnold, ya dan seterusnya. Dari IKIP, dulu IKIP namanya ya, sekarang UNJ. Ya itu ada Ibu Amelia sama Ibu Ratna. Ya jadi mereka juga ikut persekutuan tiap minggu, ya. Nah, apa yang mereka nikmati ini? Jadi mereka, ya, jadi mereka ber-KTB, belajar firman, berdoa. Setelah mereka menikmati banyak hal, mereka juga pengen di kampusnya ada. Mulailah muncul PO FTUI gitu ya, PO Trisakti. Ya, dulu PO UI sudah ada, jadi sebelum Bapak Sakyus dan Bapak Sagala itu melayani secara UI, itu PO UI sudah ada, tapi no vision. Ya, ayo orang Katolik dan non Katolik, mari kita ketemu ini, yuk ketemu ya. Tapi kalau ditanya ketemuan ini buat apa? Enggak tahu. No vision. No vision. Nah, bapak-bapak inilah yang kemudian fakultas dibangun, tapi sekaligus POUI diberi makna gitu loh kehadirannya. Ya, ditanamkan visi. Ya, ditanamkan visi, lalu diajarkan harus mulai dari KTB, harus mulai dari kelompok kecil. Nah, itu sejak bapak-bapak ini kembali ke kampusnya. Kemudian tahun 1978 ya, Badan Pelayanan Mahasiswa berubah namanya menjadi KPM, Komisi Pelayanan Mahasiswa, yang diketuai oleh Pak Ongko waktu itu. Ini beliau udah tua ya sekarang ya. Ya saya aja udah tua ya, apalagi Pak Ongko ya. Ya, saya era 90-an di PMKJ ya. Ini mereka 78. Ya, jadi BPM berubah menjadi KPM itu tahun 78. Kemudian KPM ini merintis persekutuan mahasiswa di Akademi Meteorologi Geofisika. Sekarang sudah nggak ada, ini kayaknya PMKJ punya hutang untuk membangun kembali. Ya karena kampus ini pernah hadir dalam masa perintisan. ISTN, UNTAR, ya, STMIK Budi Luhur itu lahir pada tahun-tahun ini. Kemudian masuk pada tahap pengembangan, ya, muncullah yang namanya tim antar kampus. Karena mulai ya, di FT udah ada, di UNTAR udah ada, di Trisakti udah ada, maka dibutuhkan tim antar kampus, ya, untuk memelihara kontak dengan kampus dan diketuai oleh
si jagoan ini. Soalnya merintis banyak banget Bang Sagala ini ya, yaitu Bapak Bang Apul Sagala. Mudah-mudahan anaknya mengikuti teladannya. Ya, jadi kalau MIPA UI itu berhutang terhadap FT ya, karena orang-orang FT lah yang merintis pelayanan mahasiswa di MIPA ya. Jadi memang tidak pernah ada persekutuan mahasiswa itu berdiri dari dirinya sendiri, itu nggak ada. Biasanya Tuhan mengirim orang-orang dari fakultas lain, dari kampus lain yang menikmati, lalu mereka membuat KTB dan akhirnya bertumbuh. Lalu sampai 1990-an ya, PMK yang dirintis tahun 70-an memantapkan kesatuan dan kerjasama dan bermisi ke kampus-kampus yang belum memiliki persekutuan. Jadi mereka bergandengan tangan untuk merintis banyak PMK di Jakarta. Ya, jadi saudara, ini luar biasa saudara. Memang kalau kesatuan itu terjadi luar biasa hasilnya. Ya. Itu kalau FTUI egois saudara, sampai hari ini cuma FTUI aja yang punya PO. Beneran saudara. Saya ingat banget dulu Bang Sagala, Kayunika, itu karena Kayunika kan dulu UI kan di Rawamangun juga ya, yang sosial itu kan. Pergi ke sana, bangun di sana. Inilah indahnya kesatuan saudara ya. Jadi berkat Tuhan itu makin menjalar, dinikmati banyak mahasiswa. Dan tahun 1986 KPM berubah menjadi PMKJ, Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta, pertama kali diketuai oleh Bang Alex Misahukom, dikenal dengan Bang Eca. Ya, bukan Beca ya, Bang Eca. Ya. Ini juga si hitam luar biasa nih ya. Kulitnya juga hitam gitu ya. Kayak saya. Ya, jadi kemudian tahap misi. Nah, tahun 1990 dan seterusnya, tapi ini melalui para staf dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang diajak pada waktu itu, ya, Regio Jakarta merintis ke, ini dalam konteks Regio aja ya, saya tidak bicara soal Indonesia ya. Kalau Indonesia kan kemarin gambarnya udah ada gitu ya, yang api-api muncul itu ya. Nah, ini yang dirintis oleh Jakarta, ya, PMK Lampung, PMK Palembang, PMK Jambi, PMK Bogor, PMK Pontianak, PMK Bengkulu, dan yang bungsu adalah PMK Banten. Ya, jadi ini mereka menikmati Injil, pemuritan, itu karena ada yang dari Jakarta itu pergi, saudara. Jadi karena ada yang mau pergi. Kalau tidak ada, mungkin sampai sekarang kita tidak bisa ketemu Bang Sehi gitu ya. Bang siapa tuh yang gemuk badannya tuh dari Lampung, Bang Beni gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini semua bisa terjadi karena ada yang pergi. Ya, kasih untuk membantu. Ya. History is history. Ya, jadi sejarah adalah sejarahnya Allah. Melalui PMK Kota, Tuhan merintis. Jadi waktu kampus-kampus belum punya persekutuan, PMK Kota lah yang membidani kelahiran PMK-PMK kampus. Tapi setelah PMK-PMK kampus sudah ada, maka fungsi PMK Kota berubah. Ya, itu menjadi wadah yang mempersatukan, yuk ngumpul yuk, ngapain? Bukan untuk makan sate gitu ya, tapi untuk belajar firman Tuhan. Sekali lagi, yang mendewasakan adalah firman. Ya, kalau untuk adik-adik yang rajin ke Bible Study itu menikmati gitu ya, pemimpin PA-nya dari kampus mana, anggota PA-nya dari kampus mana, itu indah sekali saudara. Ya. Jadi melalui PMK Kota, Tuhan merintis dan mendewasakan banyak pelayanan mahasiswa kampus, dan bersama dengan PMK Kampus, Tuhan karyakan perintisan ke kampus yang belum memiliki PMK. Jadi sebenarnya PMK Kota itu ketika PMK Kampus yang dirintis itu udah gede, jadi seneng karena punya teman, yaitu yang namanya mitra ya. Yuk bareng-bareng yuk rintis IKJ gitu ya.
biar sinetronnya nggak setan-setan melulu begitu ya. Kan sinetron seperti itu kan karena pengaruh sutradara, ya pengaruh orang-orang yang di seninya seperti itu. Tapi kalau orang-orang di IKJ itu kita beritakan firman, kita muridkan dengan baik, itu akan mempengaruhi sinematografi ke depan. Ya, jadi kita melihat ke depannya tuh besar, saudara. Kita bantu satu PMK tuh maknanya besar banget. Visip UI membantu Unindra itu berkatnya besar ke depan. Akan banyak guru-guru yang takut akan Tuhan dihasilkan dari Unindra. Ya, jadi saudara itu luar biasa. Perintisan PMK kampus dikerjakan melalui penginjilan dan pemuritan yang membuahkan mahasiswa yang dewasa menjadi misionaris kampus, merintis dan mendewasakan PMK di kampus-kampus yang belum memiliki PMK. Ya, P1 setelah PMK kampus sudah bertumbuh dan menjadi dewasa, maka P1 P4 itu merupakan bagian pelayanan mahasiswa PMK. Ya, yang bertanggung jawab untuk jemaat adalah pengurus PMK. Tapi yang bertanggung jawab untuk memelihara kerohanian pengurus PKK para pelayan adalah PMK Kota. Ya. Jadi pengurus kampus sibuk mikirin jemaatnya, lalu siapa yang mikirin pengurus kampus? Siapa yang mikirin para pelayan di kampus? PMK Kota. Gitu. Mereka lah orang tua. Ya. Bersama dengan penilik dan staf. Gitu. Jadi PMK Kota Tuhan hadirkan untuk menyatukan para pengurus dan pelayan di kota tersebut dan mendewasakan serta memperluas wawasan mereka. Nah, ketika PMK kampus dewasa dan saling bersatu, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah Tuhan berhasillah PMK Kota. Ya, jadi PMK Kota itu dalam anugerah Tuhan ya disebut berhasil ketika PMK kampus dewasa. Dan indikasi dewasa adalah punya hati yang terbuka untuk menolong, ya, yang membutuhkan. Kita akan lihat video. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Aku bahagia di khatulistiwa. Bertajuk Jaya Jingga Suryani Cakrawala. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, melingkar ramai-ramai. Bertajuk Cahya Jingga Suryani Cakrawala, selalu berseri. Alam indah bermain di khatulistiwa. Bersara senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermani embun surga. Syukur kehadiran Yang Maha Pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersukacita, insan di bersara yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa.
bersyukur kita semua. Selalu berseri, alam indah bermain di Indonesia. Negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermain di embun surga. Syukur kehadirat yang maha kuasa atas anugerahnya tanah bijana. Bersukacita, insan di negara yang bebas merdeka, rukun damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua. Aku bahagia di Khatulistiwa. Aku bahagia di Khatulistiwa. Ya, adik-adik terkasih, kenapa saya tampilkan video ini? Ya, supaya kita menyadari bahwa di luar sana, di negeri tercinta, perbedaan lebih kompleks, sangat kompleks. Jadi kalau kita di dalam tubuh Kristus tidak terbiasa untuk membangun unity in diversity, jangan harap kita punya kesanggupan menghadapi perbedaan-perbedaan di luar sana, di mana kita akan berkarya bagi Tuhan, yang itu jauh lebih kompleks. Ya. Saya akan menutupi firman Tuhan ini. Republik Merah Putih merupakan negeri beragam suku, bahasa, dan agama, tetapi harus tetap satu. Hanya PMK yang terbuka pada unity in diversity lah yang akan menghasilkan para garam dan terang yang lebih mudah berkarya dalam Republik Bhinneka Tunggal Ika tercinta. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perbedaan yang Tuhan hadirkan dalam tubuh Kristus, termasuk dalam konteks pelayanan mahasiswa. Ada yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, ada yang baru dirintis, ada yang sedang tertatih-tatih. Biarlah di dalam tubuh Kristus, dalam konteks pelayanan mahasiswa ini, kami boleh saling membangun, yang kuat menanggung yang lemah juga rendah hati untuk ditolong, sehingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan untuk memperjuangkan kesatuan di dalam kepelbagaian ini menjadi sebuah modal yang sangat berarti
bagi kami untuk membangun negeri ini. Karena di negeri ini perbedaan begitu kompleks dan begitu tidak mudah. Dan kiranya melalui kesediaan hati kami untuk terlibat secara aktif dalam Unity in Diversity, visi pelayanan PMK Kota, kami disanggupkan Tuhan ketika kami berkarya bagi Republik tercinta, kami sudah punya modal berhadapan dengan perbedaan-perbedaan dan bagaimana kami punya tips-tips untuk bisa memperjuangkan kesatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman PMKJ kepada Johan. Shalom teman-teman. Ya, saat ini akan diputarkan sebuah video. Di dalam video tadi ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh Kak Vivi. We'll walk the land with hearts on fire, and every step will be a prayer. Hope is rising, a new day dawning, sound of singing fills the air. 2,000 years and still the flame is burning bright across the land. Hearts are waiting, longing, aching for awakening once again. Let the flame burn bright in the heart of the darkness, turning night to glorious day. Let the song grow louder as our love grows stronger. Let it shine, let it shine. We'll walk for truth, speak out for love. In Jesus' name we shall be strong, to lift the fallen, to save the children, to fill the nation with your song. I want to serve the purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God while I am alive. I want to give my life for something that'll last forever. Oh, I delight to do your will. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will and I will follow you. What is on your heart? Show me what to do. Let me know your will and I will follow you. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Johan, saya dari Universitas Bina Nusantara, angkatan 2010 dan saya di sini berdiri mewakili teman-teman PMKJ. Nah, video yang tadi adalah gambaran singkat tentang sejarah pelayanan, perkembangan pelayanan di dunia dan terkhususnya di PMKJ. Dalam waktu lebih kurang 15 menit ini, saya akan menjelaskan peran atau fungsi PMK Kota secara khusus PMKJ, korelasinya dengan PMK-PMK yang saat ini Tuhan percayakan teman-teman untuk melayani di situ. PMK Kota merupakan sebuah wadah yang memiliki visi, yaitu terwujudnya kesatuan dan kedewasaan antar PMK-PMK di Jakarta, serta menjadi fasilitator
mediator, dan inisiator. Untuk itu, maka kehadiran PMK Kota ialah mendukung dan menolong pengurus PMK dalam usaha mencapai visi PMK itu sendiri, dalam mengerjakan misinya, P1 hingga P4, penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan, dan menjaga keunikan PMK itu sendiri. Gerakan penginjilan, gerakan pemuritan, gerakan doa, gerakan yang mempelajari Alkitab, gerakan misi, gerakan mahasiswa, dan interdenominasi. Oleh karena itu, PMK Kota bukanlah menjadi sebuah wadah saingan bagi PMK-PMK lainnya. Juga bukanlah menjadi sebuah organisasi baru yang memiliki keanggotaan, melainkan sebuah perwujudan visi dari tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, bukan anggota organisasi. PMK Kota sebagai fasilitator. Poin yang pertama, artinya kehadiran PMK Kota bertujuan untuk memfasilitasi PMK-PMK kampus sehingga visi kesatuan dan kedewasaan dapat tercapai. Yang dilakukan ialah dengan mengadakan pembinaan-pembinaan rutin dan non-rutin. Tadi di video sudah dijelaskan beberapa metodenya. Ada Bible Study. Itu memiliki tujuan untuk memperlengkapi pelayan kampus, terkhususnya PKK, pengurus, MC, dan pemusik dalam tanggung jawab pelayanan mereka, membangun kedewasaan dan karakter yang kuat, serta pelayanan kampus, melalui pemahaman dan kecintaan mereka akan firman Tuhan. Bentuknya ialah eksposisi yang dibawakan oleh pembicara dan juga pemahaman Alkitab dalam kelompok PA. Pembinaan ini rutin dilakukan setiap seminggu sekali untuk 5 wilayah PMKJ dan 2 kali sebulan untuk medis. Lalu ada PPM, Paket Pembinaan Mahasiswa. Tujuannya untuk memperlengkapi pelayan-pelayan kampus dalam segi pemahaman doktrinal, intisari ajaran kekristenan. Nanti setelah RK teman-teman ada PPM di 4 wilayah, itu membukakan eksposisi tentang eskatologi akhir zaman, dan khusus di wilayah selatan akan membukakan temanya tentang Roh Kudus. Lalu ada P5W, Persekutuan 5 Wilayah. Ini juga menjadi suatu wadah kesatuan antar wilayah PMKJ, di mana kita bersekutu bersama-sama dengan kampus di wilayah pusat, barat, selatan, selatan 2, dan timur. Dan tetap memelihara dan menjaga kesatuan tersebut. Nah, hal ini diadakan dalam 1 kali dalam 3 bulan. Gitu. Kemarin sudah ada P5W, maka di bulan 5 nanti akan ada P5W lagi. Lalu ada PDW, Persekutuan Doa Wilayah. Merupakan suatu wadah kesatuan doa antar PMK. Tujuan PDW diadakan di PMKJ adalah untuk menggerakkan kehidupan doa-doa di kampus. Secara khusus, PDW ini dibuat untuk seksi doa di setiap kampus, menggerakkan kehidupan doa di kampus supaya ada persekutuan doa di kampus, dan juga jika di kampus itu sudah ada seksi doa, nah di sini diperlengkapi kembali mereka melalui PDW ini. Nah, di PDW ini kita akan mendoakan PMK lainnya di Jakarta, kita akan mendoakan PMK lainnya di kota lain, lalu kita mendoakan PMK yang ada di negara lain, dan tidak lupa kita mendoakan bangsa dan negara kita. Lalu ada seminar atau training. Nah, PMKJ bekerjasama dengan TPPM, Tim Pendamping Pelayan Mahasiswa, untuk membuat sebuah wadah memperlengkapi pelayan-pelayan melalui pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka butuhkan dalam melayani di PMK. Misalnya seminar KK, training PA, training pemusik, ataupun training MC. Lalu ada PK atau RK, wadah yang kita perjuangkan dan ikuti hari ini, yaitu Retreat Koordinator. Ini juga untuk memperjuangkan kesatuan antara pemimpin-pemimpin PMK. Bagaimana kita kembali diingatkan, dikuatkan, dan dikobarkan untuk memiliki visi Allah dan semangat pelayanan di PMK masing-masing. Dan tak lupa relasi antar PMK itu sendiri. Nah, lalu sebagai mediator, yang artinya PMKJ sebagai jembatan antar PMK-PMK di Jakarta untuk saling berinteraksi dan bekerja sama agar kesatuan itu tercapai.
Perlulah kita mengerti dan sadari bahwa tidak ada satupun PMK yang dapat berdiri kuat dan dewasa dengan sendirinya. Yang kuat menanggung yang lemah. Kunci dari hal itu ialah perlunya kerendahan hati dan keterbukaan. Bagi PMK yang lemah, perlunya kerendahan hati untuk menolong, dan bagi PMK yang kuat, perlunya keterbukaan diri untuk mau menolong. Salah satu bentuk kerjasama yang telah berjalan sampai saat ini adalah adanya SDM misi, yaitu para PKK, PKTB, pemusik, atau MC yang melayani ke kampus lain atau fakultas lain. Lalu yang ketiga, sebagai inisiator, yang artinya PMKJ menjadi tim untuk melakukan perintisan-perintisan di kampus-kampus yang belum ada PMK-nya. Dalam hal perintisan ini bukanlah hal yang mudah. PMKJ benar-benar bergumul untuk melihat kondisi bahwa dengan waktu yang ada dalam merintis, dengan kondisi SDM yang ada, dan realisasinya saat ini PMKJ sedang melakukan perintisan di kampus IKJ dan kampus Atmajaya. IKJ itu Institut Kesenian Jakarta. Nah, saya perlu menjelaskan sekali lagi bahwa kekurangan pahaman dan kurangnya pengenalan akan kehadiran PMKJ bisa menjadi faktor yang mengakibatkan kesalahmengertian oleh PMK kampus sendiri. PMKJ hadir bukan untuk menguasai PMK. PMKJ hadir demi kepentingan pertumbuhan setiap PMK kampus yang ada. PMKJ bertujuan mempengaruhi agar PMK kampus memiliki visi, memiliki misi, dan karakteristik PMK yang seharusnya ada, dan juga menyadarkan bahwa PMK kampus tidak dapat berdiri sendiri. Kita ibarat induk ayam yang rindu memberi makan kepada anak-anaknya. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu diberi makan. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan anak-anak kita jika kita sendiri tidak memberi makan kepada diri kita sendiri? Nah, sebagai penutup, saya meminta teman-teman kita untuk membaca kembali perikop yang telah dibukakan oleh Kak Vivi tadi di Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Ya, mari kita baca Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh kelainan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalimat penutup dari saya, kesatuan dan kedewasaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melalui kesatuan, maka umat didewasakan. Melalui kedewasaan, maka adanya kesatuan umat. Kiranya ini juga menjadi visi kita bersama. Satu untuk dewasa, didewasakan untuk satu. Terima kasih. Ya, Allah menghadirkan PMK Kota sebagai wadah kesatuan dan kedewasaan. Kiranya kesatuan dan kedewasaan umat yang adalah kerinduan Allah boleh terus menjadi kerinduan PMK kita. Biarlah pujian satukan, lengkapi, dan pakailah kami boleh terus menjadi doa dan kerinduan kita dalam mengerjakan visi Allah bagi dunia. Serahkan diri, mintakan izinnya.
Ya Tuhan, di tengah-tengah begitu banyaknya berkat yang kami terima dari Tuhan, baik itu berkat keselamatan, pertumbuhan, kedewasaan. Di luar sana masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang hidup dalam kebinasaan, baik mereka yang beragama Kristen maupun non-Kristen, mereka yang belum menjadi milik Kristus. Dan itu semua Tuhan serahkan menjadi tanggung jawab kami. Dan kami sadar kalau kami bekerja sendiri-sendiri kami tidak akan sanggup. Kami harus bergandengan tangan untuk dipakai Tuhan, sehingga hasil bergandengan tangan itu akan berbuah jauh lebih besar. Berkati debriefing wilayah yang akan dilakukan setelah ini, biarlah melalui debriefing wilayah banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan, Tuhan ingin kerjakan, boleh disepakati bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.